Selamat pagi, Oma Opa semua, peserta dari penelitian cegah rentah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Zahra. Saya yang akan membawakan materi keluap minggu ini. Minggu ini saya akan membawakan mengenai COVID-19. Mungkin Oma Opa udah sering mendengar ya mengenai COVID-19 ya, berhubung kita sudah melalui pandemi selama 3 tahun terakhir. Di sini saya akan mereminder kembali Oma Opa mengenai COVID-19, bagaimana kondisinya saat ini, dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk sebagai pencegahan, dan apa yang bisa kita lakukan apabila kita sedang isolasi mandiri. Nah, apa sih sebenarnya COVID-19 itu gitu kan? Nah, COVID-19 itu adalah salah satu jenis virus dari coronavirus, di mana COVID itu kepanjangan dari coronavirus disease yang ditemukan di tahun 2019. Di mana di akhir tahun 2019 pada saat itu di Wuhan, Cina ditemukan jenis varian virus dari coronavirus dengan mRNA yang baru yang disebut dengan nCoV-19 pada saat itu. Kemudian karena cepat menyebar dan juga ternyata ini merupakan suatu penyakit yang baru, dari nCoV-19 namanya berubah menjadi COVID-19. Nah, apa saja sih sebenarnya gejala dari COVID-19 itu gitu kan. COVID-19, untuk gejalanya itu paling banyak adalah demam. Jadi biasanya pasien akan mengeluhkan pertama kali dengan demam. Nah, selain demam, gejala COVID itu yang selanjutnya adalah yang paling sering batuk. Jadi biasanya selain demam dan juga muncul gejala batuk. Lalu gejala lainnya seperti nyeri-nyeri otot atau mialgia. Jadi nyeri-nyeri sendi, badan rasanya nggak enak gitu. Baru nanti ada gejala lain seperti sakit kepala, sakit tenggorokan. Nah, virus COVID ini kan juga ada beberapa hal yang khasnya muncul. Misalnya pada kasus Omikron itu akan lebih berat, akan lebih sering gejalanya itu muncul sakit tenggorokan, gitu. Tapi selain dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, beberapa kondisi juga bisa muncul pada gejala COVID, seperti gejala di abdomen, rasa mual, terus, rasa nggak enak perutnya, itu juga bisa muncul. Jadi diare, jadi nggak hanya yang saya sebutkan di sini. Karena kenapa? Karena virus ini jenisnya baru dan masih terus dilakukan penelitian terkait virus ini gitu. Jadi untuk gejalanya itu masih banyak dilaporkan. Nah, selanjutnya bagaimana update COVID-19 saat ini dalam 2 minggu terakhir. Jadi ternyata untuk kasus baru dan pada saat 2 minggu terakhir ini terjadi kurva yang mulai meningkat kembali gitu. Jadi untuk, beberapa kasus saat ini, 5.085 pasien. Mungkin kalau misal kita lihat dari jumlah, ini nggak terlalu tinggi, karena kita pernah melalui yang lebih tinggi dari ini, tapi ini juga bisa menjadi perhatian kita bahwa COVID sudah mulai meningkat lagi. Jadi, makanya, nanti kita akan membahas bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan. Nah, untuk kematiannya juga, masih masih ada gitu kan, jumlah kematian saat ini berkisar 6 orang. Nah, eee, jumlah kematian yang menurun ini juga terkait dengan bahwa kita semua sudah punya imunitas, kita semua sudah divaksin. Jadi, harapannya itu ketika seseorang itu sudah divaksin, apabila terkena, harapannya adalah, eee, gejala yang muncul tidak terlalu berat gitu. Jadi jumlah kematian juga bisa menurun. Nah, untuk pencegahan COVID-19, yang pertama adalah menjaga kesehatan dan kebugaran. Nah, menjaga kesehatan dan kebugaran ini dengan menerapkan pola hidup sehat dan rutin berolahraga setiap hari. Nah, rutin olahraga itu kita mungkin sudah sering lakuin ya, oma-oma udah rajin untuk olahraga secara rutin. Dan juga jangan lupa untuk pola makan sehat dan tidur yang cukup. Kayak kalau untuk makan yang sehat seperti sudah dijelaskan bahwa makanannya itu harus yang bergizi dan juga bervariasi, dan tidurnya itu yang cukup 7 sampai 9 jam kalau bisa. Nah, di sini ada beberapa, poin terkait penerapan pola hidup yang sehat di masa pandemi Covid. Misalnya, istirahat yang cukup, usahakan untuk tidur 7 sampai 8 jam. Lalu untuk yang kedua, rutin melakukan aktivitas fisik, olahraga 30 menit per hari, insya Allah oma-opa sudah ngelakuin ya dengan, cegah renta ini kita meminta oma opa untuk melakukan rutin aktivitas fisik.
Lalu selanjutnya, konsumsi makanan sehat dan bergizi. Dan juga, untuk beberapa poin selanjutnya misalnya dengan kerja bakti membersihkan lingkungan, karena dengan, kebersihan lingkungan itu adalah salah satu hal yang penting untuk menghindari tertularnya penyakit. Nah, poin kedua itu yaitu mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini adalah penting karena dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau dengan hand scrub yang berbasis alkohol, kita bisa membunuh virus yang mungkin ada dan menempel di tangan kita. Nah, cuci tangan itu yang dianjurkan adalah, yang diajarkan oleh WHO. Jadi cuci tangan dengan sabun dan air minimal 20 detik atau dengan menggunakan alkohol yang dengan minimal dosis alkoholnya itu 60%. Jadi, 6 langkah cuci tangannya itu Oma Opa, setelah, kita kena air, terus kita bersihkan dulu, gosok punggung tangan. Gosok punggung tangan, itu langkah yang kedua, lalu gosok sela-sela jari, di sini. Lalu baru bersihkan ujung-ujung jari, di sini. Kita begini, ya. Lalu gosok ini, ibu jari secara bergantian, baru kita bersihkan ujung tangan. Jadi ada 6 langkah ya untuk, cuci tangan berdasarkan standar WHO gitu. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu jaga jarak. Nah, jaga jarak ini penting, karena kenapa? Karena mencegah penularan via droplet. Jadi kan virus COVID-19 ini adalah virus yang penyebarannya kontak secara langsung atau melalui droplet. Nah, droplet itu melalui apa, Dok? Droplet itu bisa melalui dengan berbicara, nanti ada, bisa, keluar, atau bisa dengan batuk, bersin. Nah, itu kalau misalnya kita, jaraknya terlalu dekat, itu bisa saja, ada kemungkinan penularan. Makanya dianjurkan apabila bisa dengan jaga jarak minimal 1 meter. Nah, terus yang keempat mengenai etika batuk. Jadi ketika batuk atau bersin, itu kan droplet sangat mungkin untuk menyebar gitu ya. Makanya disarankan untuk menutup hidung atau mulut dengan tisu atau lengan. Jadi kalau ada tisu mungkin Om Mama bisa tutup. Atau kalau dengan lengan Om Opa bisa, begini bersinnya gitu ya. Jadi harapannya adalah, eee, tidak menyebar gitu. Nah, selanjutnya yang kelima, menggunakan masker. Mungkin ini sudah sering, udah selalu dilakukan oma opa ya jangan lupa untuk ketika menggunakan masker harus gunakan masker yang benar, dengan menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau sedang keluar rumah. Karena kalau misalnya kita hanya nutup di mulutnya saja, nanti lewat hidung bisa masuk. Jadi harus ditutup hidung dan juga mulut. Nah, yang keenam adalah tetap di rumah. Ini disarankan. Jadi terutama kalau misalnya tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar rumah. Jadi diusahakan tetap di rumah. Jadi hindari kontak dengan orang lain ataupun berpergian secara umum. Nah, kalau misalnya apalagi hindari keluar rumah apabila sedang tidak enak badan. Om Opa misalnya sedang batuk, sedang lagi sesak, jadi disarankan untuk tidak keluar rumah ya, kalau misalnya tidak ada keperluan yang mendesak. Nah, bagaimana untuk, aktivitas yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita sedang terkena Covid atau sedang isolasi mandiri? Yang pertama mungkin aktivitas yang bisa dilakukan Oma Opa di rumah yaitu dengan yoga. Nah, yoga ini bagus untuk, masalah pernafasan, terus juga untuk merilekskan badan gitu, untuk ketenangan juga. Jadi yoga itu adalah salah satu aktivitas yang mungkin bisa dilakukan Oma Opa di rumah. Lalu yang kedua, senam. Nah, senam itu kan, sekarang tidak hanya bisa di luar rumah, tapi di rumah pun dengan kita sambil, nonton YouTube misalnya atau sambil, melihat, tutorial di TV, itu kita bisa mengikuti senam di dalam rumah. Jadi kalau misalnya sedang isolasi, bisa tetap melakukan aktivitas di rumah, yaitu dengan yoga ataupun senam. Lalu aktivitas lain apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan senam otak. Nah, senam otak gimana, Dok? Misalnya dengan bermain games. Games itu bisa misalnya puzzle, teka-teki silang, sudoku. Nah, itu ternyata kan bisa mengisi waktu dan manfaat lainnya adalah untuk mencegah penurunan kognisi pada lansia. Jadi bisa untuk melatih memori kembali, melatih konsentrasi gitu.
Selain itu bisa juga dengan membaca buku untuk mengisi waktu ketika sedang isolasi mandiri. Nah, bisa juga dengan melakukan hobi. Misalnya oma opa hobinya bermain musik, bisa dilakukan di rumah ketika sedang isolasi. Atau hobinya misalnya mengurus, burung peliharaan di rumah, bisa dengan mengurus burung dan peliharaan di rumah selagi isolasi di dalam rumah. Atau bisa dengan melukis misalnya. Nah, melukis itu bagus Oma untuk melatih motorik halus, motorik kasar, kreativitas ketika, untuk melatih kembali di, tangan supaya tidak, tetap terlatih gitu. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kalau misalnya oma opa ada yang masih bingung terkait Covid atau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan nanti di kolom komentar di grup WhatsApp kita ya oma opa. Saya, eee, mengucapkan terima kasih, maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Selamat pagi oma, opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.